Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Esrowini dengan NIM 41822120016. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal UAS yang sudah saya kerjakan dari mata kuliah matematika yang berkaitan dengan deret aritmatika, barisan geometri, limit fungsi, dan juga turunan fungsi aljabar. Saya akan menjelaskannya sebaik mungkin dan sesederhana mungkin supaya teman-teman juga dapat mengerti gitu. Oke, kita akan mulai aja dari soal yang pertama dan ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Yuk kita kerjain. Oke, jadi pada soal pertama ini kita diminta untuk mencari jumlah 15 suku pertama dari sebuah deret aritmatika. Dengan suku pertama yaitu A sama dengan 7 dan bedanya sama dengan 4 gitu. Dan di sini N ini adalah sama dengan jumlah 15 suku pertama gitu. Jadi 15 gitu jumlah sukunya gitu. Kalau di sini karena ini deret aritmatika, maka kita menggunakan rumus ini gitu ya, rumus dari aritmatika gitu, deret aritmatika. Maka rumusnya ini ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B gitu ya, dikali B. Lalu kemudian kita substitusikan nilainya ya menjadi Sn ini menjadi S15 sama dengan N-nya yaitu 15 per 2, yaitu 2 ini ya. Lalu buka kurung di dalamnya yaitu 2 dikali 7. 7 itu adalah yang A tadi gitu ya. 7 itu adalah suku pertama gitu. 7 suku pertama ditambah N lagi yaitu 15 ya. Dikurang sama minus 1 yang ada di rumus gitu. Lalu B-nya yaitu 4 gitu dikali 4. Jadi yang kita hitung di sini yaitu di dalam kurungnya dulu ya teman-teman. Yaitu 2 dikali 7 dulu. 2 dikali 7 itu sama dengan 14. Lalu 15 dikurang 1 itu sama dengan 14. Kemudian 14 ini dikalikan sama 4, yaitu hasilnya 56. Dan 15 per 2 ini diturunin aja ya. Ini diturunin, lalu kemudian kita hitung selanjutnya. 15 per 2 ini masih turun, lalu dikali 70. 70 ini adalah hasil 14 ditambah 56 ya. Lalu dikali gitu. Kemudian caranya yaitu yang pertama, karena ini di sini 15 per 2 dikali 70, yang kita hitung pertama adalah yang bagian atas dulu ya. Jadi 15 dikali 70 yaitu sama dengan 1050 per 2 gitu. Jadi kemudian 1050 ini dibagi sama 2 dan hasilnya 525 gitu teman-teman. Jadi jumlah 15 suku pertama yaitu 525. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Di sini kita diminta untuk menghitung jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri. Dan diketahui di sini A-nya itu sama dengan 1 dan rasionya atau R sama dengan 2. Dan N ini adalah jumlah 6 suku pertama gitu yang akan kita cari. Di sini karena ini deret geometri dan R-nya itu lebih daripada 1, maka kita pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 gitu. Lalu bisa dijawab di sini S6 atau Sn sama dengan 1 kali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Yang sama dengan di sini kita cari dulu pangkatnya berapa ini ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 gitu ya, dikurang sama 1. Dan bawahnya 2 dikurang 1 ya sama dengan 1 gitu. Kenapa hasilnya ini? Terus ini gimana? Ini karena ini dikali 1 ya. Ini dikali 1 juga hasilnya ini gitu ya. Gitu. Lalu kemudian 64 dikurang 1 sama dengan 63 per 1. Harusnya per 1 gitu ya, per 1. Tapi karena dia per 1 jadi tinggal ditulis 63 aja gitu. Oke, lanjut ke soal ketiga bagian A. Di sini kita akan mencari limit dari fungsi, yaitu fungsi akar X minus 2 per X minus 4 saat X mendekati 4 gitu ya. Yang ini ya, yang ini. Terus di sini aku tulisnya sama dengan 1 per X tambah 2. Oke, aku akan jelasin ya. Jadi di sini kalau kita substitusikan langsung X di sini X sama dengan 4, maka nanti hasilnya akan bentuknya akan 0 per 0 gitu. Yang dimana 0 per 0 itu disebut bentuk tak tentu. Nah kayak gini teman-teman. Nah di sini akar 4 dikurang 2 per 4 minus 2 sama dengan 2 dikurang 2 per 0, maka hasilnya 0 per 0 gitu. Karena itu kita perlu menyederhanakan atau merasionalisasikan pembilangnya. Nah di sini kita akan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan supaya hasilnya nggak 0 per 0 gitu. Dan di sini hasil bentuk sekawan tuh seperti ini ya. Bentuk sekawan yang aku maksud adalah dimana di sini minus dan di sini tambah-tambah gitu. Nah kemudian kalau udah seperti ini tuh kita menggunakan rumus dari A dikurang B kali A tambah B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ya. Kemudian setelah kita mengalihkan pembilang dan penyebut ini dengan bentuk sekawannya, maka jadinya hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya akan jadi akar X minus 2 dikali akar X tambah 2, yaitu sama dengan X dikurang 4 gitu. Jadi hasilnya X dikurang 4 gitu ya. Karena X kali X kan sama dengan X, lalu 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya.
dan di sini negatif ketemu positif jadinya negatif gitu. Kita akan menyederhanakannya atau jadi pecahan seperti ini, membuatnya menjadi pecahan seperti ini. Jadinya x dikurang 4 per x kurang 4 dikali akar x ditambah 2 gitu. Hasilnya yaitu 1 per akar x tambah 2. Kenapa? Karena di sini kita coret yang sama ya. Di sini kita coret yang sama, jadi hasilnya cuma akar x tambah 2 kan. Nah, di sini kan masih ada 1 gitu. 1x ini 1 per 1, maksudnya 1 lah, 1 di sini ya. 1 hasilnya jadi 1 per akar x tambah 2 gitu. Gitu ya. Lalu di sini setelah itu kita akan mensubstitusikannya kembali ya. Dari x sama dengan 4 itu jadinya 1 per akar 4 ditambah 2 yaitu sama dengan 1 per 2 tambah 2 ya kan. Kemudian ya udah tinggal dihitung kembali ya. Yang dihitung karena 1 nggak bisa dihitung jadi 1 pindah, lalu di sini yang bisa dihitung yaitu 2 tambah 2 yaitu sama dengan 4 gitu. Maka hasil limitnya yaitu 1 per 4. Baiklah, kita akan mengerjakan soal 3B yaitu limit trigonometri, dimana kita diminta untuk mencari limit dari sin 5x per sin 2x saat x mendekati 0. Di sini saya udah tulis limit dasar yaitu sin ax per ax sama dengan 1. Kita akan ubah jadinya ditulis sin 5x per 5x kali 2x per sin 2x kali 5x per 2x, dan hasilnya keduanya sama-sama mendekati 1 saat x mendekati 0. Maka kita akan tulis 5x per 2x dan disederhanakan lagi menjadi 5 per 2 dan x nya dihilangkan. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 4 yaitu turunan fungsi kuadrat, di mana soal ini memberikan fungsi f(x) sama dengan 6x pangkat 2 minus 10x ditambah 5. Di sini kita juga diminta untuk mencari turunan pertama lalu mensubstitusikan x sama dengan 10. Pertama, turunan dari 6x pangkat 2 yaitu 12x, dan turunan dari minus 10x sama dengan negatif 10. Kemudian turunan dari 5 itu adalah 0 karena konstanta, jadi nggak perlu ditulis di sini. Jadi fx sama dengan 12x dikurang 10. Kemudian substitusi dari x sama dengan 10 yaitu f dalam kurung 10 sama dengan 12 dikali 10 dikurang 10. Kerjain dulu yang perkalian yaitu 12 kali 10 kemudian dikurang 10, hasilnya 110. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 5 dimana kita akan mencari dxy yaitu 5a, yaitu turunan perkalian fungsi ya. Di sini fungsi yang diberikan adalah 2x pangkat 2 ditambah 3 kali x pangkat 3 dikurang 5x gitu ya. Kemudian di sini karena kita punya dua fungsi perkalian, perkalian dua fungsi, maka kita akan pakai aturan hasil kali atau product rule, yaitu rumusnya f aksen dalam kurung x sama dengan f aksen kali g kali f kali 9 aksen g aksen. Kemudian misalnya soalnya u sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3 mendekati u aksen, hasilnya itu 4x. Kemudian v nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x mendekati v aksen sama dengan hasilnya 3x pangkat 2 dikurang 5. Habis itu kita akan memasukkan rumus, menggabungkan semuanya ke dalam rumus, yaitu f aksen dalam kurung x sama dengan dalam kurung 4x kali 3x pangkat 3 dikurang 5x, kemudian ditambah dengan 2x pangkat 2 ditambah 3 kali 3x pangkat 2 dikurang 5. Kemudian kita akan mengalikan masing-masing, yaitu yang pertama yaitu 4x kali x pangkat 3 dikurang 5x sama dengan hasilnya itu 4 kali 4x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 2. Kemudian yang kedua kita akan cari yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini itu 2x pangkat 2 ditambah 3 kali 3x pangkat 2 dikurang 5. Nah, di sini kita akan menggunakan distributif ya. Perhitungan menggunakan distributif. Yaitu 2x pangkat 2 kali 3x yang ini sebelah sini, jadi 2x pangkat 2 dikali dengan 3x pangkat 2 yaitu sama dengan 6 kali 4 gitu. Kemudian selanjutnya yaitu 2x kali 2 dikali dengan negatif 5 yaitu sama dengan negatif 10x pangkat 2. Selanjutnya 3 dikali 3 pangkat 2 3x pangkat 2 yaitu sama dengan 9 kali 2. Kemudian 3 ini dikali dengan negatif 5 sama dengan negatif 15. Jadi kita akan menggabungkan semuanya. Jadi hasilnya itu 6x pangkat 4 dalam kurung negatif 10 x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2 minus tutup kurung minus 15. Ya, hasilnya jadinya 6x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 dikurang negatif 15. Kenapa 6x ditulis di sini? Kita mengerjakan yang sama seperti ini gitu, yang tambahnya duluan gitu. Jadi ini yang sama ini negatif 10 kali x2 ini sama-sama 9x pangkat 2 ini yang dikerjakan duluan, yaitu hasilnya 4, yaitu hasilnya x pangkat 2 gitu ya. Kayak gitu, dan ini ditulis
sesuai aja gitu. 6x pangkat 2 dipindahkan ke sini dan ini dipindahkan ke sini itu. Jadi hasilnya kita gabungkan semuanya ya. Jadi f aksen x sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 4 ini yang ini ya. Nih, dikurang 20x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 10, 6x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 dikurang 15 gitu. Lalu hasilnya adalah 10x pangkat 4 dikurang 21x pangkat 2 dikurang 15 gitu. Apa hasilnya bisa langsung begini karena yang pertama kita kerjakan adalah yang sama ya. Jadi yang sama dikerjakan yang sama gitu. Nah ini kan 4x pangkat 4 ditambah sama 6x pangkat 4 gitu kan. Hasilnya ya 10x pangkat 4. Kenapa x pangkat 4? Karena kalau sama seperti ini ditulisnya sama juga gitu. Ditulisnya sama x pangkat 4 juga. Kemudian di sini ada juga negatif 20x pangkat 2 sama negatif x pangkat 2. Hasilnya negatif ketemu negatif, nambah utang gitu. Jadinya 21. Sama ini x pangkat 2 ketemu x pangkat 2 ditulisnya x pangkat 2. Dan ini nggak ada temannya, udah kita turunin aja jadinya negatif 15. Oke, selanjutnya soal 5b. Di sini fungsi yang diberikan adalah y sama dengan akar x per x pangkat 2 ditambah 1. Ini kita akan menggunakan rumus quotient rule atau aturan pembagian. Dan rumusnya di sini adalah u per v tutup kurung aksen sama dengan u aksen v dikurang uv aksen per v pangkat 2. Dan kita bisa tulis seperti ini. U sama dengan akar x sama dengan x 1 per 2 x pangkat 1 per 2 mendekati u aksen sama dengan 1 per 2 akar x gitu. Kemudian v sama dengan x pangkat 2, yang ini x pangkat 2 ditambah 1 mendekati v aksen sama dengan 2x gitu. Kemudian jadi kita akan substitusikan ke dalam rumus ya. Jadinya y aksen sama dengan 1 per 2 akar x dikali x pangkat 2 ditambah 1 dikurang akar x kali 2x per x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Buka kurung terus tutup kurung pangkat 2 gitu. Nah kemudian hasilnya setelah kita substitusikan ke dalam rumus, kemudian di sini bisa kalian lihat hasilnya ini kita tukar tempat, jadinya yang tambah ini kita majuin ke depan seperti ini. Y aksen sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 kali 1 per 2 akar x, yang ini jadi yang ke tengah dikali ini dikurang dengan ini kalikan x akar x kali 2x sama dengan 2x akar x gitu. Jadi dikurang 2x akar x, jadi per x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pangkat 2. Dan inilah hasilnya. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan semoga teman-teman juga dapat mengerti tentang deret aritmatika dan yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian selalu latihan setiap harinya ya, untuk supaya kalian bisa terbiasa dengan soalnya gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman dan semuanya yang sudah menyimak ya. Aku ucapin terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.